La haula wala quwata illa billah. Ba'du. Bapak, sebelumnya mari kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bosan-bosannya saya mengajak jenengan untuk selalu bersyukur. Ya. Karena syukur ini jangan sampai lepas dari diri kita, sifat syukur itu. Kalau syukurnya lepas, maka ya kita akan banyak problem ya. Karena nikmat Allah yang berupa nafas atau hidup ini, iman, Islam dan ihsan, luar biasa, nikmat yang tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Nah, nikmat inilah yang membawa kita menuju pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Oleh karena itu mari dalam hidup kita itu senantiasa bersyukur, terus bersyukur. Karena bersyukur itu T2. Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang terbaik di dunia ini, sehingga kita patut mencontoh semua sisi dari kehidupan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya menjawab salam dari para sahabat dimana berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Brunei, di Singapura, di Malaysia, kalau yang di Arab Saudi bisa mengikuti, yang berbahagia, semoga kita tetap mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa sadar Allah dan selalu bisa berjalan di jalan yang lurus, mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Tema pagi ini tentang 3T, kaitannya dengan sholat dan akhlak kita sehari-hari, yang nanti akan dijelaskan secara jelas oleh Bapak Setia Purwanto, dan monggo silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 3T. Takbir, dimulai dari tasbih, tahmid, dan takbir. T1 tasbih, T2 tahmid, T3 takbir. Materi ini merupakan satu kelanjutan dari zikir nafas sadar Allah. Jadi dari sadar Allah, karena sadar Allah itu memang pondasi. Jadi sadar Allah itu kata lain dari ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Maka ma'rifat itu satu pondasi. Pondasi dari kehidupan kita, pondasi dari ketauhidan kita, pondasi dari perjalanan kerohanian kita. Jadi yang pertama kita memang harus istiqomah ya. Istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam sadar Allah ya. Karena dengan kita berzikir yang istiqomah, berzikir yang terus-menerus setiap hari, bahkan kalau perlu setiap waktu kita berzikir, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu manfaat yang luar biasa ya. Suatu hidayah, suatu anugerah, suatu kemuliaan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita terus berzikir ya, mulai dari level 1
kemudian ke level 2 menyadari Allah, ya. Dari menyadari semesta kita perluas sampai menyadari Allah. Jadi sadar Allah itu lebih luas dari sadar semesta. Kalau kita sudah sadar Allah, artinya kesadaran kita itu meliputi seluruh ciptaan Allah. Jadi Allah yang maha meliputi. Kalau kesadaran kita sudah mencapai sadar Allah, maka otomatis kita sudah melewati kesadaran terhadap makrokosmos yang ada di level 1. Maka tidak cukup kita hanya sadar terhadap makrokosmos, ya, tetapi harus kita teruskan sampai pada level 2, sadar Allah dan selanjutnya. Ya. Karena kalau hanya kesadaran makrokosmos, itu ilham yang datang dari Allah, yang bersifat fujur dan ketakwaan. Ini kan datang terus-menerus pada kita. Ya. Jadi ilham itu datang terus-menerus. Sesuai dengan amanah tanda perintah. Jadi perintah Allah terus-menerus dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya sadar terhadap semesta atau hanya makrokosmos, maka kita akan mudah sekali menerima ilham-ilham yang fujur, ilham ketakwaan, tanpa kemampuan untuk menolaknya. Sehingga kalau kita hanya pada level 1 saja, maka ya kita rawan, ya, sangat riskan untuk tersesat dalam perjalanan kita. Oleh karena itu harus dilanjutkan sampai pada sadar Allah, level 2, kemudian masuk fana. Nah, dari fana inilah Allah akan bersihkan ego kita. Allah akan melebur ego kita. Lebur kemana? Kalau sudah lebur, ya lebur dalam kemuliaan Allah yang dikenal dengan secara umum yaitu nafsul mutmainnah. Egonya sudah lebur, egonya sudah fana. Dan kita lanjutkan sampai pada level nafi isbat, kemudian sibgoh. Nah, ini kalau sudah kita mencapai sibgoh yang benar-benar, ya, dalam perjalanan spiritual kita, bukan sibgoh bayangan, artinya bukan kita membayangkan sibgoh kemudian zikir, wah, saya langsung sibgoh, sehingga satu kali duduk bisa sibgoh berkali-kali, turun lagi, sibgoh lagi, turun lagi, sibgoh lagi, bukan itu. Itu saya katakan sibgoh yang keluar dari memori kita sendiri. Kita ditipu oleh memori kita sendiri. Kalau kita benar-benar sudah sibgoh, maka selanjutnya untuk 3T ini akan kita dibimbing, kita dipermudah oleh Allah dalam menjalankan 3T. Yang nanti selanjutnya, ya, ini akan dikupas tuntas oleh Bapak Setio Purwanto yang 3T untuk materi saat ini. Nah, kemudian dari 3T itulah kita secara otomatis implementasi kita dalam bentuk pengamalan amanah, ya. Jadi zikir tertinggi itu kan zikir hal, ya, zikir perbuatan. Artinya amanah itulah puncak dari zikir, ya. Jadi menjalankan amanah tanda perintah itu merupakan puncak dari zikir. Jadi orang kalau sudah sibuk, sudah 3T, nanti akan turun kembali ke masyarakat, menjalani hidup seperti biasa, seperti masyarakat pada umumnya, tapi dengan kualitas yang berbeda. Dengan kualitas yang berbeda ini, kualitas yang betul-betul kita sudah sadar Allah, yang sudah melewati tasbih, tahmid, dan takbir. Karena itu sangat penting bagi kita untuk benar-benar menjalankan 3T yang nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Setio Purwanto, sehingga kita mempunyai pemahaman bagaimana cara menjalankan 3T dan dampak positifnya bagi kehidupan kita dalam menjalankan amanah, dalam berakhlak maupun dalam menjalankan ibadah syariat, yaitu sholat khususnya. Jadi nanti
Nah, enggak hanya sholat ya, bisa puasa, bisa zakat, atau sedekah, atau infak, dan semua aktivitas kita. Ini Bapak Ibu, saudara pengantar dari saya. Ya, saya berharap ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan Allah memberikan kekuatan pada diri kita untuk menjalankan semua materi yang diajarkan di Padepokan Patrap Surakarta. Karena itu, manfaatkan pagi ini dengan semaksimal mungkin. Apapun yang Bapak Ibu belum paham tentang 3T, segera susun pertanyaan, buat pertanyaan yang jelas. Ya, jadi jangan membuat perencanaan yang tidak jelas. Kadang kita memahami pertanyaan Bapak itu juga bingung. Itu pertanyaan yang jelas itu yang konkret ya. Yang konkret itu yang gampang dipahami lah. Itu sehingga Bapak Setio Purwanto bisa memberikan penjelasan yang jelas pula. Gitu. Kalau pertanyaannya kabur, ya, sulit dijawab nanti penjelasannya kabur pula. Mungkin nggak sesuai dengan yang jenengan harapkan, karena pertanyaan sendiri kabur. Ini Bapak Ibu pengantar dari saya, jadi mohon maksimalkan waktu pertemuan dalam 1 jam ini, insya Allah sampai jam 6 sebaik-baiknya. Saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Zen. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Ya, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Mbah Bejo yang sudah mengawali ngobrol santai pada pagi hari ini. Tidak serius loh ya, santai. Ya, meskipun materi-materinya agak menegangkan. Ya, materi kita itu kan materi menegangkan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar dengan apa yang kita sampaikan di sini ya, mungkin loh ya. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat-sahabat semua. Di Facebook ini ada A.A. Yusuf, ada Pak Yoga, gimana Cilengsi? Tetap berkibar, sadar Allahnya. Ya, lama sudah tidak ke Bogor, Cilengsi. Nah, ada Puan Pazilah juga. Selamat pagi. Di YouTube lebih banyak, ada 115 sahabat-sahabat yang standby bergabung bersama kita. Ada dari atas tadi sudah pada absen ya.
Ya, Bu Iim juga sudah sudah absen Pak Pur, Bu, itu ya. Ada Pak Bambang Sudono, terima kasih sudah bergabung di channel YouTube live streaming pada pagi hari ini. Kita tunggu kehadirannya di Padepokan. Sahabat-sahabat semua, ada Pak Sugeng, Pak Panji, Pak Dadang, Pak Andi, Pak Mbah Wito. Wah, ini sebutan banyak sekali ya. Yes, pokoknya semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu mendapatkan rahmat, kemudahan di dalam menjalankan amanah-amanah Allah, diberi kelancaran semua yang diusahakan. Baik Bapak Ibu, materi kita kali ini tentang sholat. Di Al-Baqarah itu disebutkan cara khusyuk. Cara khusyuk itu ada dua, basic nih, ini basic ya. Kalau 3T ini sudah advance. Jadi yang kita bicarakan ini advance. Jadi 3T. Di Al-Baqarah 46 itu disebutkan kalau orang khusyuk itu orang yang sadar Allah dan orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang yakin bertemu dengan Allah dan orang yang kembali kepada Allah. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ciri khusyuk. Ciri khusyuk itu yang menurut Al-Quran, bukan menurut definisi orang. Kadang itu kalau kita menurut definisi orang, mau sholat khusyuk itu rasanya pesimis, apa iya bisa saya. Tapi coba kalau menurut Al-Quran, syaratnya cuma dua, sadar dan pasrah. Bapak Ibu kalau sholat, entah sholat tarawih atau sholat rawatib, sholat sunnah, sholat wajib, rumusnya ada dua ini dipakai. Sadar Allah dari mulai takbir sampai salam, kemudian pasrah kepada Allah dari mulai takbir sampai salam. Sudah. Di situ ketika dua-duanya ini Bapak Ibu lakukan, maka kategorinya khusyuk. Entah khusyuk level berapa kita tidak tahu. Yang penting menurut Al-Quran sudah dikategorikan khusyuk. Nah, gampang kan? Mudah kan? Kalau menurut Al-Quran itu mudah. Menurut Al-Quran itu mudah. Jadi sesuatu hal yang sudah jelas di dalam Al-Quran itu tidak perlu ditafsirkan. Kadang-kadang tafsir itu bisa membelokkan. Misalnya orang khusyuk itu jiwanya melayang menuju kepada Allah. Dia hening sunyi, guys. Di Quran ada nggak? Nggak ada, ya, jangan dipakai. Karena Quran itu cuma ada dua kriterianya. Sadar Allah dan pasrah. Ada rumus dua itu. Kok simpel, Pak? Loh, lah menurut siapa dulu? Menurut Al-Quran ya simpel. Ya kan? Kadang-kadang Al-Quran dengan pendapat ulama, pendapat ustadz itu kitab-kitab yang sudah itu bertentangan kadang-kadang. Quran hanya menyebutkan sadar Allah, menyebutkan apa namanya? Yakin bertemu dengan Tuhannya, dan yang keduanya menyebutkan pasrah, tapi definisi khusyuk menurut ulama itu panjang lebar, kadang-kadang menyimpang dari Qurannya. Ini yang menjadikan sulit Islam itu. Kalau Quran itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Kalau Quran itu dipahami dalam rangka ketakwaan itu mudah. Tapi kalau Quran itu dipelajari dalam rangka untuk mencari ilmu, menggali ilmu, wah itu pasti jadi bahan perdebatan, ruwet, dan dikaji sampai sekian puluh tahun juga nggak ada habisnya. Padahal Quran itu simpel aja. Membahas tentang khusyuk loh ya. Membahas tentang khusyuk. Ya, tentunya kita mengikuti ulama-ulama yang mendasarkan khusyuk itu kepada Al-Quran. Nah kalau ulama mendasarkan tidak pada Al-Quran, ya ngapain diikuti? Meskipun ulama itu tingkatnya internasional. Makanya saya ya Al-Qurannya mana itu, oh jelas ya sudah lakukan. Nah Bapak Ibu, basicnya itu ya, basicnya Al-Quran Al-Baqarah 46 itu basic daripada khusyuk. Kita tidak bisa keluar dari sini. Ya. Kemudian kita kembangkan. Apa yang kita lakukan selama sholat? Bapak Ibu, di dalam kita sholat, ternyata itu sebagian besar itu 3T. Sebagian besar itu kita melakukan 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Bahkan opening di dalam sholat. Opening di dalam sholat itu T3. Apa? Takbir. Mungkin tadi sudah disebutkan Mbah Bejo bahwa 3T itu maksudnya adalah tasbih P1, tahmid P2, takbir T3, dirangkum menjadi 3T. Ya, 3T. 3T itu berarti meliputi tasbih, tahmid, takbir. Nah, sholat openingnya itu Allahu Akbar. Bapak Ibu, ketika kita Allahu Akbar, ini sudah di atasnya basic tadi ya. Jadi ketika takbir itu kita sadar Allah. Dan kita berserah diri kepada Allah dalam keagungannya. Jadi itu. Jadi mari kita bahas takbirnya. Ketika Allahu Akbar. Nah, ketika takbir. Sebenarnya takbir itu artinya apa? Takbir itu bukan Allah Maha Besar. Waduh, kok berbeda dengan pendapat ulama? Ulama yang mana? Saya yang ngajari juga ulama. Yang memberitahu saya bahwa takbir itu adalah Allah lebih besar, itu guru saya. Allahu Akbar itu bukan Allah Maha Besar. Allahu Akbar itu Allah lebih besar. Itu Ustadz Abu Sangkan. Guru saya Ustadz Muhammad Mu'in mengajarkan tentang Subhanallah. Saya ingat betul. Waktu sering saya ngobrol santai dengan beliau di rumah beliau. Beliau menjelaskan tentang Subhanallah, tasbih. Subhanallah itu maha suci Allah, tapi maha sucinya itu tidak seperti apa yang ada dalam pikiranmu. Suci seperti apa Allah? Itu tidak ada dalam pikiranmu. Kalau kamu menganggap Allah itu tidak punya salah, oh lebih dari itu. Beliau menjelaskan tentang misalnya sifat Allah yang bersifat Ya Rahman. Seberapa besar sih Rahman Rahimnya Allah? Lebih besar dari apa yang bisa kamu pikirkan. Nah Bapak Ibu, jadi ini rahasia daripada kita takbir. Kalau kesadaran kita
mampu melewati kebesaran Allah yang ada di dalam pikiran kita, nah itu baru. Maksudnya gimana Pak? Begini ya Pak Ibu. Di zikir nafas kan di level 1 kita sudah belajar ya. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari itu gini. Meluaskan kesadaran. Ini DN ya, bukan sholat. Jadi jangan gunakan DN pada waktu sholat. Ya. Ya, ketika kita zikir nafas level 1, kita menyadari nafas, menyadari jasad, menyadari sekitar kita, menyadari alam semesta tak terbatas. Nah, dari sini kita menyadari Allah yang menguasai alam semesta ini. Itu Allahu Akbar. Jadi kesadaran, jadi basicnya adalah mulaku rabbihim, berjumpa dengan Allah. Kemudian diproses atau dibentuk di dalam Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu seperti apa? Allahu Akbar itu tadi, jika kesadaran kita sudah bisa melewati Allah yang menciptakan alam tak terbatas ini. Jadi alam tak terbatas. Bahkan kalau di beberapa kitab-kitab itu pernah kita mendengar, bahkan di hadis pun ada istilah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Wah, coba bayangkan. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, lapis pertama aja kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu kan nggak ada langitnya dalam pikiran kita, logika kita. Mana pikirannya? Mana apa langitnya? Langit-langit itu mana? Nggak ada. Tembus terus sampai sana. Nah itu 7 kali 7. Nah itu kan berarti kan memang mematahkan apa yang bisa kita pikirkan. Jadi keagungan Allah itu sesuatu yang berada pada kesadaran di mana kita tidak bisa, pikiran kita sudah tidak bisa memikirkan lagi. Jadi otomatis menggunakan kesadaran. Kesadaran apa? Allah yang menciptakan alam tak terbatas. Kalau alam tak terbatas kita masih bisa memikirkan. Nah, di atasnya itu baru Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar kesadaran kita langsung bus gitu. Ini teknik pertama, menggunakan takbir. Ternyata Bapak Ibu, bacaan pertama kali yang kita baca di dalam sholat juga 3T. Cuma di awal dari takbir. Dari T3, T2, T1. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi dari takbir dulu. Jadi sholat itu ternyata 3T Bapak Ibu. Jadi kalau ingin memperpanjang sholat, ya, sholat daim, itu sering-seringlah kita memutar tasbih. Ya, sering-seringlah kita memutar. Jadi jadi ketika sudah Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar, ini kemudian kita baca Allahu Akbar kabira. Nah, T3 walhamdulillahi katsira. T2 wa subhanallahi bukrata wa asila. T1 takbir
tahmid, tasbih. Setelah ini penegasan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ard. Fattaras samawati wal ard itu artinya alam ciptaan Allah yang tak terbatas ini loh. Fattaras samawati wal ard. Lah kita, kesadaran kita menuju kepada yang menguasai alam tak terbatas. Lillahi. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi, kuhadapan wajahku kepada wajah Allah. Nah, ini kesadaran wajah Allah yang menguasai. Berarti kesadaran kita naik pada kesadaran yang menguasai. Yang menguasai apa? Alam semesta. Berarti kesadaran kita melampaui pikiran, kesadaran kita melampaui perasaan. Fattaras samawati wal ard. Ya. Jadi kesadaran kita itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan tentang ciptaan Allah. Ini kesadaran. Kalau nggak pakai kesadaran nggak bisa. Jadi sholat kita bukan membayangkan alam semesta. Bintang-bintang, galaksi-galaksi. Kita sadar terhadap apa yang Allah ciptakan di alam tak terbatas ini. Yang menciptakan galaksi, yang menciptakan. Bukan menghadap alam semesta, tapi menghadap yang menciptakan alam semesta. Ini sebenarnya konsep T3, takbir. Di spiritualitas Islam itu, Bapak Ibu, tidak hanya masuk ke apalagi mikrokosmos, makrokosmos, metakosmos. Tapi yang menciptakan metakosmos itulah yang tidak ada di sini. Ini hanya ada di dalam Islam. Karena apa? Kesadaran, sebuah kesadaran terhadap Allah yang menciptakan alam semesta ini diramu di dalam satu bentuk gerakan dan bacaan. Ini hanya ada dalam Islam. Maka Islam itu ajarannya sangat tinggi, Bapak Ibu. Cuma kitanya aja yang sholat itu kadang-kadang nggak pakai kesadaran. Bahkan nggak sadar kalau sedang sholat. Baik. Oke. Bapak Ibu. Rileks ya Bapak Ibu ya. Santai. Baik. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Hanif itu lurus. Musliman itu orang yang berserah. Nah. Ama anna minal musyrikin. Berserah. Jadi setelah sadar Allahnya di mana? Sadar Allahnya di wilayah Allahu Akbar. Kesadaran kita berada di atasnya alam semesta yang mampu kita pikirkan. Ya kan? Nah itu. Ini lurus di situ Bapak Ibu, enggak belok-belok. Misalnya kita baca seperti itu, kemudian kita ada getaran, gitu ya. Itu kesadarannya tetap di sana, terus bukan, kok getar, kenapa ini ya? Nah, itu turun, cud. Ini hanifan musliman. Ya. Gini. Dan salat dengan kesadaran seperti ini Bapak Ibu sudah tidak terganggu lagi dengan pikiran. Tiba-tiba Bapak Ibu pikirannya melayang ke pasar di dalam sholat.
Kenapa kita biarkan? Kok tidak kita hilangkan pikiran ke pasarnya? Karena kesadaran kita sudah berada di wilayah Allahu Akbar. Pikiran yang semruwong itu sudah tidak mengganggu kita lagi. Karena kita sudah, oh ini wilayah pikiran. Enggak, saya enggak terganggu. Jadi pikiran kemana-mana itu tidak mengganggu Bapak Ibu. Pikiran kemana-mana itu di dalam sholat itu dibiarkan. Kenapa? Karena memang kita sholat itu menggunakan kesadaran Allahu Akbar. Kita sholat tidak menggunakan pikiran. Kita sholat tidak memfokuskan pada tempat sujud. Tidak membayangkan tulisan alif lam lam ha. Tidak membayangkan alam semesta. Tidak menggunakan pikiran. Maka sholat itu bukan meditasi. Sholat bukan meditasi. Maka saya setuju dengan ulama-ulama di Malaysia yang dulu pernah saya dengar mengharamkan meditasi. Karena itu bukan yang diajarkan di dalam Islam. Islam mengajarkan satu bentuk kesadaran. Di mana kesadaran itu adalah kesadaran Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu. Ini baru T3 ya. Baru doa iftitah. Wah, berlanjut sampai Ramadan selesai ini nanti. Mudah-mudahan. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa ta'ala inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi fa muslimun. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilurus. Ini sadar Allah. Setelah muslimin wa ana minal muslimin, kalau ini Al-Baqarah yang pertama, yang apa tadi, sadar Allah. Jadi sadar Allahnya berada di inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Sekarang Al-Baqarah yang wa annahum ilaihi rajiun. Jadi kan nanti ada dua, basicnya tadi kan. Yang pertama sadar Allah, yang kedua pasrah. Nah, pasrah ini kita lakukan di dalam sholat itu ketika kita mulai, sebenarnya di awal sudah, cuma ditegaskan lagi di dalam doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi letak kepasrahan yang kita lakukan itu di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Baik Bapak Ibu, itu tentang 3T. Jadi 3T itu sudah ada semua. Ya, tinggal kita jalankan lagi. Baik. Kalau sowan ke Padepokan bisa pulang bawa burung enggak ya? Boleh. Saya ada banyak piaraan tuh. Mau pulang bawa burung boleh. Ya, ini yang burungnya untuk backsound ya Bapak Ibu ya. Kalau burungnya seperti ini kan backsoundnya rasanya lain gitu kan ya. Beda dengan kalau buatan, ini kan asli ya. Iya, Pak Karyadi Sugeng, ini kita baru membahas bagaimana menginstal kepasrahan dan menginstal sadar Allah di dalam sholat. Nanti kegunaannya ketika dalam kehidupan. Ya, di dalam kehidupan kita nanti.
dalam kehidupan kita itu, kalau yang penting kan sudah diinstal dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya komputer, mau menjalankan Windows, ya diinstal dulu. Kita mau pengen pasrah, ya diinstal dulu pasrahnya. Wong pernah nggak pernah diinstal, pengen pasrah, gimana? Mau apa? Android Bapak Ibu, HP-nya itu pengen bisa Facebookan misalnya, bisa nonton streaming ya diinstal dulu Facebooknya, baru bisa melihat streaming lewat Facebook. Demikian pula kita ini Bapak Ibu, anggaplah tubuh kita ini hardware. Kita ini ingin apa hidup kita? Ingin sadar Allah, ya diinstal dulu. Pakai sholat, pakai zikir nafas, diinstal. Sadar. Kalau kita ingin sabar, ya diinstal dulu pakai tumakninah di dalam sholat. Tumakninah. Itu ya Pak Karyadi. Semoga materi kita sesuai dengan pertanyaan Pak Karyadi. Bu Indah, Pak Pur, izin tanya, yang dimaksud syahadat di dalam sholat, arti Muhammad itu diri kita yang terjadi dari Nur Muhammad atau Nabi Muhammad? Ya Nabi Muhammad lah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Nur Muhammad. Kan di syahadat nggak ada tambahan nurnya. Jadi jangan ini rancu. Nur Muhammad ya Nur Muhammad, tapi Muhammad ya Muhammad, itu loh Bapak Ibu. Wah kok pemahaman Pak Pur kok cetek gitu ya? Ya biarin, ya memang gitu. Saya apa adanya aja. Kalau memang seperti itu ya seperti itu, nggak nambah-nambahin, udah selesai. Gampang Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menginstal sadar Allahnya Pak Pur, Pak Panji? Melalui dzikir nafas, terapkan di dalam sholat. Ya. Ketika dzikir nafas, itu kita menginstal sadar Allah. Sadar Allah ini kita gunakan ketika sholat. Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita praktekkan, ternyata sadar Allah itu bisa mengurangi kerja pikiran. Jadi pikirannya itu tenang gitu loh Bapak Ibu. Enggak liar. Tapi kalaupun kita sudah sadar Allah, pikiran masih liar, kita tetap tenang karena kita tidak di pikiran, kita di kesadaran. Baik. Pak Pur, kadang dalam sujud saya sering nangis agak lama, padahal bacaan sujudnya sudah selesai. Bagaimana? Sujud itu Bu, itu adalah sikap berserah diri kepada Allah. Jadi meskipun menangis, bacaan sudah selesai, sikap pasrahnya itu yang harus dipertahankan. Sikap berserahnya itu yang harus dipertahankan. Meskipun bacaan sudah selesai, kok sujudnya lama? Iya, yang lama itu bukan mengulang-ulang bacaan, tapi keberserahan kita kepada Allah selama sujud. T berapa Bu kalau sujud? T1, tasbih. Tasbih itu membenarkan Allah. Allah tidak punya salah. Jadi apa yang berlaku pada hidup kita itu adalah benar. Makanya pasrah. Tidak boleh protes. Belajar di situ Bapak Ibu. Makanya diinstal melalui sujud. Kita ingin hidup, kita ingin pasrah. Banyak orang mengatakan, wah hidup itu kalau pasrah itu enak ya. Hidup itu kalau pasrah itu membahagiakan ya. Wah. Tapi kenapa tidak boleh pasrah, tidak bisa pasrah? Karena tidak diinstal sewaktu sholat. Sujud ya sujud saja, tidak ada kepasrahan. Bagaimana mau diinstal? Saya sholat Pak, dari kecil sampai sekarang, tapi juga nggak bisa pasrah-pasrah. Sekarang saya tanya, apakah sujudnya itu ada pasrahnya kepada Allah? Apakah sujudnya itu berserah diri kepada Allah? Kalau nggak ada, ya nggak mungkin. Berarti nggak nginstal.
Kita punya antivirus saja hampir tiap seminggu sekali minta update. Ya kan Bapak Ibu. Nah, kita ke Allah ini juga terus diupdate. Virusnya ini selalu mengikuti tingkat keamanan yang kita miliki. Misalnya tingkat keimanan ya. Tingkat keimanannya sekian. Virusnya itu sekian Bapak Ibu, lebih tinggi sih. Maka ini harus di-upgrade keamanannya, keimanannya. Nanti virusnya gini lagi, upgrade lagi. Nah, ini 5 waktu minimal itu harus terupgrade Bapak Ibu. Harus selalu di-renew. Pembaharuan. Nih gitu. Virusnya. Ini virus. Virus. Naik terus, upgrade. Itu ya, Ibu Iim. Itu selalu diinstal. Oke, ya Bu Nur Zaida, alhamdulillah paham Pak atas penjelasan itu sangat Mas kasih. Amin. Pak Didik, leres Pak Pur dengan sadar Allah semaklumat baik dalam sholat maupun di luar sholat rasa tenang dan lebih santai. Alhamdulillah. Ya Pak Ibu. Yang di atas ada pertanyaan, yang di atas silahkan Bapak ada pertanyaan sambil saya menjelaskan. Bapak Ibu boleh bertanya. Pak Marjuki, Mbah Bejo tadi dapat salam dari sahabat kita di Malaysia, Encik Zahir. Insya Allah dia mau ke Padepokan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Banyak ini teman-teman yang mau ke Padepokan ini Mbah. Wis kangen karo Padepokan. Ya, baik di kawan-kawan yang jauh dari sini maupun yang masih di Pulau Jawa ya. Ya, nanti ya di sinilah ada Mbah Bejo, ada saya. Baik, Bapak Ibu. Pak Pur, saya mau tanya lagi, bagaimana tahapan kesadaran dalam 3T? Kontennya apa saja? Baik Pak Ilyas, jadi 3T itu pertama tasbih, tahmid, takbir, ya kan? T1 tasbih, T2 tahmid, T3 takbir. Konten kesadarannya sekarang. Tasbih sadar bahwa kita tasbih sadar bahwa Allah itu maha benar. Pokoknya benar. Ya benar zatnya, ya benar sifat-sifatnya, dan yang penting adalah benar af'alnya. Kadang kita mengakui zatnya benar, sifatnya benar, tapi ketika Allah berbuat disalahkan. Corona nggak selesai-selesai, banyak yang mati. Itu menyalahkan Allah. Lockdown nggak selesai-selesai. Itu menyalahkan Allah. Sudah. Karena itu af'alnya Allah Bapak Ibu. Perbuatannya Allah. Ya sudah. Ini gimana sih corona ini selesai sampai kapan? Memang kenapa? Ya, itu menyalahkan Allah. Itu kesadaran pertama, yaitu kesadaran membenarkan Allah. Karena Allah Maha Suci, nggak mungkin salah kan. Kemudian tahmid, kesadaran berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, kesadaran yang berada di luar alam semesta ini, di mana di situ punya keagungan Bapak Ibu. Akbar itu berarti punya keagungan, punya power. Jadi powernya Allah itu berada di luar alam semesta ini. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tenaga dalam, menarik energi bumi, menarik energi langit, gitu kan?
Kita hanya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya kita memindahkan kekuatan kita kepada kekuatan Allah yang di luar, yang menguasai, maksudnya yang menguasai alam semesta ini. Jadi menguasai energi bumi, gitu. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Alamat lengkap mau ke Padepokan, oke, di Gumpang Kartosuro. Tapi maaf, saat ini Padepokan masih lockdown, masih libur. Karena kaitannya di sini zona merah. Ya, di Kartosuro sini masih zona merah, masih ada yang terkena wabah. Nanti kalau Bapak ke sini ya malah bahaya. Jadi Pak Zen pun dipenjara di sini. Nggak bisa kemana-mana. Mbah Bejo Ramadan full time di sini. Karena nggak boleh keluar. Nanti kalau sudah ini silahkan. Pak Rambi izin bertanya Pak Pur, pada saat kita melafazkan niat sholat, kesadaran kita kemana? Nah, kalau sholat kita ke Allah Pak Ibu. Kita ke Allah, sadar Allah, ketika takbir lari kepada Allah yang lebih besar daripada apapun. Jadi Mbak Yayin matur suwun, Pak Afni, Pak Pur saat jadi imam sholat dengan kesadaran khusyuk suka berlama-lama lupa lagi mengimam. Itu gimana? Wah, Pak Afni, yang namanya imam itu harus sadar makmum juga. Jadi sadar Allah itu Pak Imam. Itu melewati. Jadi bukan melewati. Jadi orang yang sadar jasadnya itu pasti sadar nafasnya. Orang yang sadar sekitarnya pasti sadar akan jasadnya dan nafasnya. Orang yang sadar alam semesta pasti sadar alam sekitarnya dan sadar jasadnya dan sadar nafasnya. Orang yang menyadari Allah itu akan menyadari alam semesta tak terbatas, menyadari alam sekitarnya, menyadari jasadnya, menyadari nafasnya. Jadi bukan ketika kita sudah mencapai alam kesadaran tak terbatas terus lupa nafasnya, lupa jasadnya, itu enggak. Justru ini apa? Kita kesadaran kita meluas, berarti semakin banyak yang bisa kita sadari ya Bapak Ibu. Jadi makanya kita meluaskan kesadaran, bukan keluar dari jasad, tapi kita meluaskan kesadaran. Nah, jadi di dalam kita sholat menjadi imam, ketika kita kesadaran kita ke Allah, kita akan menyadari siapa makmum kita. Gitu ya Pak Afni. Pak Dadang, alhamdulillah dipahamkan qabil itu Pak Pur, jazakumullah khairan katsira, amin amin fitunya wal akhirah, amin ya Allah. Pak Ilyas, terima kasih sama-sama Pak. Makna salam apa ya Pak Pur? Salam itu sebenarnya kita memberikan sebuah kemanfaatan dari sholat kita. Jadi keselamatan di sebelah kanan saya, keselamatan di sebelah kiri. Artinya apa? Kita juga mendoakan keselamatan. Artinya apa? Kehidupan kita setelah sholat itu harus bermanfaat kepada sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Berarti untuk semuanya. Kalau kita menjadi guru ya mengajar, kalau menjadi pedagang ya berdagang, kita menjadi ustadz ya mengajar di sekolah. Kalau guru tahfiz ya mengajar menghafal begitu. Ini kemanfaatan. Spiritnya begitu ya. Spiritnya begitu. Bukan ketika assalamualaikum kita semoga bermanfaat sebelah kanan saya. Ya enggak, ini jangan begitu, itu syariat lagi. Ini sudah hakikat. Jadi hakikat itu enggak perlu diucapkan. Jadi nanti malah merubah syariat jadi batal sholatnya. Kemudian Pak Pur, bagaimana menyetabilkan kesadaran kita dalam sholat? Wah itu Pak, memang disitulah kesadaran kita teruji. Justru bagaimana melatih kestabilan itu di luar sholat. Ketika sholat itu sudah dipakai barang jadi.
Bagaimana memprosesnya agar kita selalu sadar? Itu ketika di luar sholat dengan dzikir nafas. Ya, ada metodenya dzikir nafas, silahkan Bapak gunakan. Pak Fauzi, ketika kita takbir sholat, gimana cara gampang sadar Allah? Pak Fauzi, coba dilatih di level 1, meluaskan kesadaran. Nah, itu kesadaran itu dipakai ketika Allahu Akbar. Oke, baik. Manado hadir, baik Pak Oneng. Pak Waskito, kalau khusyuk bisa menyebabkan kita lupa jamaah rakaat, itu bagaimana Pak Pur? Kalau yang saya alami justru semakin kita sadar Allah, kita semakin sadar rakaat kita dan sadar akan jamaah kita. Apa? Makmum. Nah, jadi mungkin ini Pak Waskito kesadarannya coba dipelajari lagi ya, insya Allah. Mungkin kalau yang saya alami ya, ini semakin sadar dengan rakaat. Baik Bapak Ibu, Pak Imron, Pak Lusi kesadaran tapi kadang terputus oleh pikiran. Yaitu Bapak Ibu, tadi sampaikan jangan sampai terpancing oleh pikiran, karena kita sholatnya di wilayah kesadaran. Ya kan? Kita sadar akan yang kita pikirkan, tapi jangan terganggu dengan pikiran. Ya biarkanlah pikiran itu, kerjaannya pikiran memang mikir. Tapi kesadaran kita harus tetap ke Allah. Jadi jangan mudah kepancing. Kalau masih mudah kepancing, berarti kesadarannya belum kuat, perlu dilatih lagi dengan zikir nafas. Oke, makasih Pak Pur, semoga ilmunya berkah, amin. Baik, bila demikian penjelasan Bapak, maka dalam 3T, baik dalam sholat maupun dalam menjalani kehidupan, nanti kita dimulai dari takbir, tahmid, tasbih. Iya Pak. Jadi Rasulullah itu membolehkan kamu mau tasbih tahmid itu kamu mulai dari mana? Takbir juga boleh, tasbih tahmid juga boleh. Nah, kalau menjalankan amanah itu dari takbir. Tapi kalau kita berzikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, nah itu 33 ya harus urut ya. Baik. Menyikapi berdoa dalam sholat bagaimana Pak? Iya, sholat itu ada doanya. Di mana? Di ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika duduk iftiras, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini wa'fuani. Itu doa. Doanya di situ. Yang asli. Ya, doanya di situ. Ketika duduk iftiras. Maaf Bapak Ibu, saya beberapa kali mengajar dulu sering mengajar sholat khusyuk. Saya tanya sebelum pelatihan itu, apa arti Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni yang 8 doa itu. Ternyata yang dihafal itu cuma 2. Rabbi fili sama warzuqni. Yang lainnya nggak tahu. Nah, berarti selama sholat itu nggak ngapa-ngapain dong. Cuma dibaca, nggak diminta. Nah, itulah kesalahan. Ini maaf ya, kesalahan loh ya, saya menyalahkan loh ya. Nanti wong katanya ya, makrifat tapi suka menyalahkan. Kalau orang sholat, Rabbi fili dia nggak minta ampun, masuk nggak disalahkan. Ya terpaksa saya salahkan, tujuannya untuk kebaikan. Jadi kalau saya menyalahkan tujuannya untuk kebaikan Bapak Ibu. Untuk apa? Agar sadar, oh iya saya minta di dalam sholat. Jangan Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini wa'fuani. Opo? Diminta satu-satu. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini wa'fuani. Ini diminta satu-satu, plek, diminta, namanya doa. Orang itu sholat cepet-cepet gitu. Setelah itu berdoanya lama. Doa di dalam sholat aja ada. Itu 8 permintaan itu senutup semua untuk kebutuhan kita di dunia. Gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke.
Alhamdulillah. Bagaimana caranya agar pada saat kita sholat kita berada pada posisi jiwa? Ini perlu latihan. Latihannya jadi zikir nafas. Makanya untuk memindahkan kita pada kesadaran jiwa itu meluaskan kesadarannya. Luas. Menyadari nafas. Ini sudah sadar jiwa sebenarnya. Menyadari tubuh, menyadari sekitar, menyadari alam semesta, menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Itu sudah sadar. Dilatih di level 1. Jadi level 1 itu penting Bapak Ibu. Sangat penting. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Puan Hasmah. Amin, semoga dapat diamalkan. Oke. Ini yang ada di Facebook. Ada kawan-kawan juga yang sedang online. Iya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas bergabung di channel di live streaming kami, baik di lewat Facebook maupun di YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberikan manfaat. Kalau misalnya pendapat saya tidak sesuai, bypass saja. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk share hadis atau Quran, sangat saya terima. Tapi saya lebih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Pendapat siapapun, pendapat apapun, kalau itu bertentangan dengan Quran dan hadis, akan saya tidak gunakan. Jadi yang saya pegang adalah Quran dulu, Pak. Kecuali pendapat orang itu menjelaskan tentang Al-Quran, baru saya ikut. Bapak Ibu, Quran itu sudah sangat jelas. Saya sarankan Bapak Ibu baca terjemah kata per kata. Karena kalau Bapak Ibu baca terjemahan per ayat, itu sudah terkontaminasi oleh pikiran, perasaan, persepsi dari si penterjemah. Bapak Ibu, Al-Quran itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Dan Al-Quran itu sangat jelas Bapak Ibu. Asal kita baca perintahnya. Bukan di otak-atik bahasanya. Di otak-atik, di apa otak-atik itu? Diolah bahasa. Repot memang kalau Al-Quran itu dipegang oleh ahli bahasa. Akan dibolak-balikkan sesuai dengan pikiran, perasaan, agar sesuai dengan orang itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, pelajari Al-Quran melalui terjemah kata per kata. Kemudian baru terjemah per ayat. Baru kemudian tafsir. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan perintah di terjemah kata per kata, untuk terjemah per ayat dan tafsir itu sebagai konfirmasi saja. Karena Quran itu orisinil Bapak Ibu, untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau penterjemah itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Sehingga yang dipikirkan orang banyak. Orang banyak, yang kita masalahnya itu masing-masing Bapak Ibu. Saya dengan Mbah Zain itu berbeda. Perintah sedekah itu, misalnya perintah sedekah, Mbah Zain kekayaannya 1 miliar, saya kekayaannya 100 juta. Perintah sedekah tentunya lain. Tentunya lain. Ini untuk saya. Untuk pribadi kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, ini perlu saya tegaskan. Jadi mari kita pelajari Al-Quran melalui terjemah kata per kata agar kita
dalam mempelajari Al-Quran tidak terkontaminasi oleh penterjemah atau penafsir. Ini saya agak berani Bapak Ibu, karena saya lihat terjadi penafsiran-penafsiran yang terpengaruh oleh pikiran dan perasaan persepsi yang menerjemahkan. Contoh satu saja. Zikrullah itu hampir 100% penerjemahan adalah ingat Allah. Padahal sebenarnya bukan ingat Allah, tapi sadar Allah. Karena di situ tidak ada yang dapat kita ingat dari Allah. Inilah penerjemahan yang tergantung daripada si penerjemah. Baik Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.